Di channel Tekno Matkim bersama saya Miss Rade. Di sini akan menjelaskan materi mengenai hidrolisis garam. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita ke pengertian dari hidrolisis garam. Dilihat dari katanya, dari akar katanya, hidrolisis berasal dari kata hidro dan lisis. Hidro artinya air, lisis artinya penguraian. Jadi di sini hidrolisis garam definisinya adalah reaksi antara air dengan ion-ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah dari suatu garam itu sendiri. Nah, jadi dalam ionisasi garam kalau dilarutkan dalam air, jadi nanti akan dihasilkan reaksi kesetimbangan antara H+ dan OH- itu. Nah, H+ dan OH- ini yang akan mengalami reaksi hidrolisis, yang dimana H+ OH- itu berasal dari ion-ion dari H2O. Nah, ingat ya, sekali lagi hidrolisis garam itu adalah reaksi yang terjadi antara air dengan ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah dari penyusun suatu garam itu sendiri. Nah, sekarang kita baca dulu sedikit. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua garam terhidrolisis? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, kita lanjut dulu slide-nya ya. Jadi kalian pahami dulu ya sifat dan konsep larutan garam. Nah, sifat larutan garam itu bergantung pada kekuatan relatif asam basa penyusunnya. Jadi maksud sifat larutan garam itu ada garam netral, nanti ada garam asam, ada garam basa. Jadi untuk mengetahui sifat larutan garam itu sendiri, konsep hidrolisis inilah yang akan menjelaskan. Jadi menurut konsep ini, komponen garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah itu akan bereaksi dan terhidrolisis oleh air ya. Nah, sebelumnya agar kalian tahu, agar kalian bisa membedakan sifat asam kuat, untuk mengetahui yang mana garam asam, garam basa, garam netral, kalian harus hafal asam kuat itu apa saja penyusunnya, asam lemah itu apa saja contoh-contohnya. Nah, ini silahkan dihafalkan dan dipahami. Begitu pula juga basa kuat dan basa lemah, ini harus kalian hafalkan agar bisa menentukan sifat garam asam, sifat garam basa, dan sifat garam yang bersifat netral. Nah, sekarang kita lanjut ke garam yang bersifat netral ya. Jadi kalau garam itu sendiri bersifat netral, artinya garam tersebut tersusun dari asam kuat dengan basa kuat. Nah, jadi kalau penyusunnya sama-sama kuat, maka yang terbentuk garam netral. Kalau netral artinya pH-nya sama dengan 7. Nah, jadi jenis garam ini tidak akan mengalami hidrolisis. Mengapa tidak mengalami hidrolisis? Karena penyusunnya kuat semua, seperti itu. Contohnya di sini adalah NaCl dan CaSO4. Nah, ini sambil salah satu contohnya adalah NaCl. Untuk menganalisis NaCl ini garam apa, kalian harus jabarkan. Na berasal dari sisa ion apa? Na ini sebenarnya berasal dari sisa ion basa kuat. Kalau kalian lihat slide sebelumnya, ya, kita lihat slide sebelumnya. NaOH itu berasal dari basa kuat. Kemudian tadi Cl. Kalau kita lihat Cl asalnya dari mana? Cl itu adalah ion Cl itu berasal dari sisa ion asam kuat, yaitu HCl. Nah, kalau dia sama-sama kuat sifatnya, maka terbentuklah suatu garam yang bersifat netral. Seperti itu. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke sifat garam yang bersifat asam. Kalau garam bersifat asam, artinya penyusunnya itu adalah asam kuat dengan basa lemah. Kalau sudah bersifat asam, maka pH-nya nanti di bawah 7. Nah, jenis hidrolisis yang akan dialami itu adalah hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Mengapa disebut sebagai hidrolisis parsial?
Jadi kalau kita perhatikan dari penyusunnya, asam kuat, basa lemah dari definisi hidrolisis garamnya. Jadi hidrolisis itu reaksi antara air dengan sisa ion asam atau basa lemah. Di sini yang lemah hanya basanya aja. Berarti yang terhidrolisis hanya salah satu ion dari penyusun garam tersebut, maka disebut sebagai hidrolisis parsial. Ya. Nah, di sini contohnya ada NH4Cl dengan FeSO4. Nah, misalnya salah satunya di sini adalah NH4Cl, cara menganalisisnya. Jadi NH4Cl juga sama. Kalau kalian diberikan rumus kimia NH4Cl, kalian analisis NH4 ini berasal dari mana. Kalau kita lihat slide sebelumnya, NH4 itu kalau kita lihat slide sebelumnya, itu adalah basa lemah. Jadi NH4OH itu bentuk lainnya adalah NH3 amonia, itu adalah basa lemah. Kemudian Cl, tadi Cl kita sebelumnya sudah tahu bahwa HCl itu asam kuat, basa lemah asam kuat, maka garam yang terbentuk adalah garam yang bersifat asam. Begitu pula pada garam yang bersifat basa, artinya penyusunnya berasal dari asam lemah dengan basa kuat. Nah, karena bersifat basa, maka garam ini akan memiliki pH di atas 7. Nah, jenis garam basa ini juga jenis garam yang mengalami hidrolisis parsial. Karena dari penyusunnya itu sendiri hanya satu yang bersifat lemah, seperti itu. Di sini diambil contoh CH3COONA. Nah, kalau kita perhatikan, kita analisis CH3COONA. CH3COO itu asalnya dari mana? Nah, CH3COO itu sebenarnya asalnya dari asam lemak, CH3COOH. Kemudian ion Na+ ini juga berasal dari NaOH yang juga basa kuat, seperti contoh sebelumnya NaOH ya. Nah, seperti itu cara menganalisis sifat suatu garam. Nah, dan yang terakhir ini adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, kalau sama-sama lemah, bagaimana kita menganalisis sifat garamnya? Itu bergantung dari nilai KaKb. Apa itu Ka, apa itu Kb? KaKb itu artinya, jadi Ka artinya tetapan ionisasi asam, Kb berarti tetapan ionisasi basa, seperti itu. Nah, kalau tidak diberikan KaKb, kita tidak tahu sifat garamnya, tapi kalau dicantumkan nilainya, kita akan dapat menganalisis sifat dari garam itu sendiri. Nah, jika Ka lebih besar dari Kb, maka sifat garamnya adalah bersifat asam. Kalau Kb lebih besar dari nilai Ka, maka garamnya bersifat basa. Sementara jika nilai Ka sama dengan Kb, maka sifat garamnya adalah garam netral, seperti itu. Nah, untuk jenis garam yang berasal dari asam lemah dengan basa lemah itu adalah jenis garam yang terhidrolisis total. Mengapa disebut sebagai garam yang terhidrolisis total? Karena seluruh penyusun dari garam ini bersifat lemah. Kedua-duanya adalah ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, sehingga disebut sebagai hidrolisis total ya, atau hidrolisis sempurna. Di sini diambil contoh adalah CH3COONH4. CH3COO ini ionnya adalah CH3COO-, sementara NH4 NH4+. Jadi kedua ion ini dapat bereaksi dengan air. Seperti itu, sehingga disebut sebagai hidrolisis total. Nah, itulah bagaimana cara menentukan sifat garam dan jenis hidrolisis garam tersebut. Semoga kalian paham. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.